Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasmin Afi dari PR2 Digital PR. Dan hari ini aku bakal ngevideoin resume aku. Tugas, ya ini tugas of course. Dan ini hasil resume aku. Karena disuruhnya 2 materi, jadi aku bakal jelasin satu-satu. Ini satu materi. Dan sekarang aku pilih dulu yang manajemen konflik. Nah, jadi manajemen konflik ini ada menurut ahli. Jadi aku ambil satu dari Howard Ross tahun 93, yaitu manajemen konflik sebagai langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, membuka bakat atau agresi. Lanjut kita ke teori. Nah, teorinya itu tuh ada 6. Pertama, teori kebutuhan manusia. Apa sih teori kebutuhan manusia itu? Jadi konflik itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang ya dihalang-halangin, dan yang sering kayak jadiin pembicaraan inti gitu tuh kayak tentang kayak keamanan, identitas, pengakuan, dan lain-lain. Yang kedua ada teori identitas. Kita tahu kalau identitas yang terancam itu tuh bisa karena permasalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Yang ketiga ada teori hubungan masyarakat. Itu tuh kayak terjadi di suatu daerah yang ya ada satu permusuhan di antara dua budaya yang berbeda atau budaya-budaya yang berbeda di satu wilayah tersebut. Nah, terus kalau misalnya teori kesalahpahaman antar budaya, itu kayak keempat, itu ada ketidakcocokan di antara dua budaya tadi dalam satu wilayah. Nah, di situ ada lagi yang kelima, teori transformasi konflik, yaitu ada masalah ketidaksetaraan sosial, budaya, dan ekonomi. Terus juga ada teori negosiasi prinsip, itu asas posisi yang tidak selaras dan juga berbeda dengan berbeda perspektif gitu satu sama lain. Nah, lanjut ke tujuan manajemen politik tuh aku ada 3, kayak mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi, terus membangun rasa saling menghormati antara sesama, kayak ya menghargai perbedaan yang ada. Terus juga yang ketiga meningkatkan kreativitas anggota dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Nah, next aku ke tipe. Jadi tipe ini aku ada menurut Down Baskerville. Jadi itu ada 6 tipe konflik, yaitu avoiding, of course itu menghindar dari konflik. Terus ada accommodating, yaitu ya mengumpulkan beberapa pendapat dari orang yang terlibat sama konflik itu. Ada compromising, atau mementingkan kepentingan semua pihak. Ada competing, yaitu pihak yang berselisih tadi itu suruh bersaing untuk memenangkan kepentingan ini, tapi kepentingan masing-masing. Lagi ada collaborating, jadi pihak yang berkonflik justru harus bekerja sama dalam satu hal, tapi tuh untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir ada conglomerating atau mixture tape, jadi ini semua di mix and match jadi satu. Oke, next ada strategi manajemen konflik. Stephen itu bilang ada 5 tahap manajemen konflik ini. Jadi ada pengenalan dengan konflik, diagnosis, menganalisis apa itu konfliknya, menyepakati solusi, jadi cari apa sih solusi yang untuk menyelesaikan konfliknya. Terus ada juga pelaksanaan, yaitu ya pelaksanaan dari solusi yang disepakati tadi. Terus dan yang terakhir evaluasi, jadi apa tadi dilaksanakan hasilnya bagus nggak sih, gitu kayak gitu. Dan lanjut ke tahap-tahap berlangsungnya konflik. Jadi menurut Mulyasa pada umumnya konflik itu dibagi jadi 5. Nah, itu ada tahap potensial, itu kayak muncul perbedaan antar individu nih, organisasi, lingkungan. Jadi apa sih bisa jadi potensi konfliknya. Terus yang kedua ada konflik terasakan. Jadi ini kayak ketika perbedaan tuh muncul dirasakan oleh masing-masing dan kayak mereka mulai mikir gitu. Ada pertentangan, jadi kayak konflik kembali bermunculan gitu, terbuka. Terus juga ada konflik terbuka, itu tahapan ketika ini tuh berkembang secara benar-benar lebih terbuka lagi. Dan akibat konflik, yaitu ya kita tahu gimana akibat konflik, ada baik ada buruknya, dan kayak kalau misalnya kita bisa baik ya jadi baik, kalau buruk ya bisa jadi hancur kayak gitu. Nah, tingkatan konflik itu ada 6. Ada intrapersonal, itu dengan diri sendiri, di dalam diri sendiri. Ada interpersonal dengan antar individu satu sama lain. Ada intra itu di dalam satu kelompok. Intergroup itu di luar kelompok, antar kelompok. Ada intraorganisasi di dalam organisasi, ada intraorganisasi di luar organisasi. Itu ada dibagi lagi kayak di bagiannya ada konflik vertikal, horizontal, line staff, dan konflik peran. Terus teknik penyelesaian konflik next ya. Nah, jadi ada persuasi, itu kayak mengubah persuasi kan mengubah pihak lain ya, kayak jadi
dengan bukti gitu. Terus ada rujuk kayak baikan, terus ada penarikan diri. Jadi lebih baik kita narik salah satu pihaknya untuk jauh dari masalah. Terus ada pemecahan masalah terpadu, yaitu usaha menyelesaikan masalah dengan menyatukan kedua pihak. Terus ada tawar menawar, ya tahu tawar menawar, jadi kayak putusan antara kedua pihak. Dan pemaksaan dan penekanan, jadi kayak ya pakai ditekan tapi dengan pihak formal. Dan intervensi, jadi campur tangan pihak ketiga. Ada lagi penyelesaian konflik dengan pihak ketiga, yaitu ada konsultasi, arbitrase, penengahan atau meditasi. Dan jadi ya itu digunakan untuk meditator kayak gitu. Nah terus ada lagi pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik. Ini ada dua, ada KPO, ada asas. Kalau KPO itu ada knowledge, pengetahuan, authority, wewenang, power, kekuatan, other, relasi, winning, kemenangan. Kalau ACES itu ada assess the situation, mengenal situasi, clarify the issues, memperjelas permasalahan, evaluate alternative approaches, mengevaluasi pendekatan alternatif, dan solve the problem, of course memecahkan masalah. Next ada manfaat manajemen konflik di perusahaan. Jadi kayak dapat ngembangin kompetensi juga di antara manajemen konflik itu, dan juga evaluasi sistem yang terjadi nih, gimana sih efektivitasnya dalam ini kalau misalnya ada konflik. Lanjut kita sekarang ke yang kedua, yaitu budaya organisasi. Jadi menurut ahli, aku ngambil dari Robbins. Budaya organisasi menurut Robin di situ adalah ya sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya, membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Jadi ciri-cirinya itu sebenarnya ada 11. Jadi kayak ada keyakinan tidak tergoyahkan, dukungan dari kewirausahaan, pengendalian yang lebih didasarkan pada loyalitas, dan juga komitmen dengan karyawan yang lebih tinggi. Terus kayak manajemen puncak dan lain-lain. Aku skip ya. Nah terus juga ada, menurut ini tuh ada 8 ciri-ciri budaya yang membawa sukses, kayak kecenderungan untuk bertindak, dekat dengan pelanggan, otonomi dan kewirausahaan, terus produktivitas orang-orang, memberikan rangsangan nilai, bertahan dengan nilai dan sifat itu kayak. Nah terus juga ada nih abis itu gimana ya, upaya untuk meningkatkan kualitas budaya, ada inovasi, perhatikan hal lebih rinci kayak gitu kan. Terus juga ada sumber-sumber pembentuk budaya, ada pendirinya, pemilik, sumber daya manusia asing, ada luar organisasi, dan ada masyarakat. Habis itu ada proses pembentukannya, ada kontak budaya, benturan budaya, dan penggalian budaya. Habis itu ada juga karakteristik budaya organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa ada 7 karakteristik, ada inovasi kayak tadi aku sebutin, dan juga penting, masih penting karena organisasi penting. Ini kenapa? Karena seorang manajer juga harus punya basic dasar, yaitu kayak ya manajemen modern yang kayak pendekatan struktur, sistem segala macam, walaupun kita juga harus tahu tradisionalnya. Nah jenis budaya tuh ada sebenarnya banyak, ada 4 maksud aku, ada Apollo, Zeus, Athena, sama Dionysus. Nah jadi kayak gitu. Jadi banyak juga yang mempengaruhi, ada faktor luar, faktor dalam, kayak faktor spesifik organisasi. Dan yang terakhir adalah simbol pada budaya. Ya benar. Jadi ada simbol fisik tuh kayak ya logo, desain, dekorasi, penampilan. Kalau simbol perilaku upacara kayak ritual, ada sih kebiasaan, penghargaan, dan hukuman. Dan kalau simbol verbal itu ada lelucon, jargon, nama, sebutan, jasan, kisah, mitos, sejarah. Oke, itu resumen dari aku buat manajemen komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.